Saya langsung ke Pak Abidin Syah nih. Pak Abidin Syah, bisa diceritakan. Di sini kan memang ada kerukunan masyarakat Sumatera Utaranya. Iya, di Mungkin dari Jakarta. awal juga sudah menghimbau dong, jangan mudik begitu kan ya. Tapi kan kalau orang maksa mudik mau gimana gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Lula dan kawan-kawan semua di sini. Jadi memang masyarakat Sumatera Utara itu kan dinamis ya, dan ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Tapi kita punya jejaring sosial yang cukup kuat dengan berbagai macam organisasi, bahkan sampai pada level organisasi marga, suku. Iya. Ada 9 suku besar di Sumatera Utara. Nah itu kita dengan melakukan berbagai pendekatan komunikasi melalui WA, grup, melalui meeting Zoom, virtual meeting, dan sebagainya, serta diskusi, itu kita coba mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait dengan mudik ini. Karena kita sadar betul bahwa penyumbang terbesar itu adalah imported cases. Dan yang kita khawatirkan dari kelompok masyarakat adalah ketika ini turun menjadi community spread ya, penyebaran di tengah masyarakat. Nah, jadi ada banyak hal, bukan hanya sekedar kita menganjurkan untuk tidak mudik, tapi seluruh disiplin minimal antara lain seperti harus memakai masker, kemudian menggunakan kendaraan dengan setengah daripada jumlah kursi yang tersedia, itu kita sosialisasikan di kalangan masyarakat. Tapi diikuti tidak Pak? Ya, sebagian besar diikuti. Tadi dikatakan oleh Bapak Gubernur Praitno, sahabat saya, memang kita akui bahwa Sumatera Utara tidak menggunakan pendekatan PSBB. Oleh karena itu tidak ada penjagaan wilayah perbatasan, itu benar. Tapi kita bersyukur dengan rekan kita di Sumatera Selatan misalnya. Ya walaupun tidak enak hati ya, itu kendaraan-kendaraan yang dari Sumatera Utara menuju Jakarta, itu disuruh pulang, udah sampai di Ogan. Bayangkan aja tinggal berapa jam lagi sampai Jakarta, tapi suruh pulang. Tapi ini menimbulkan sebuah pengalaman baik bagi masyarakat bahwa disiplin itu perlu. Baik, iya. Tapi kalau kerukunan sendiri bekerja sama tidak dengan pemerintah daerah? Ya, pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi itu selalu menyelenggarakan pertemuan-pertemuan. Beliau kan ketua gugus tugasnya, ya. Masyarakat diundang, kelompok masyarakat diundang dan dipaparkan berbagai macam perkembangan, informasi, kasus, sembuh, kematian, penyebaran dan sebagainya. Dan beliau minta kepada kita masyarakat untuk ikut serta membantu karena persoalan sekarang itu justru adanya di masyarakat. Kalau masyarakat ini bisa disiplin, tertib, maka nampaknya ada pengaruh terhadap pertambahan kasus dan pengurangan jumlah kematian. Pastinya ya. Kalau diikuti dengan baik semua protokol, semua himbauan pemerintah, mestinya juga tidak akan sebegini banyak kasusnya. Betul, Mbak Lula. Baik, saya ke Pak Irwan lagi. Pak Irwan, kita tadi kan cerita bahwa himbauannya adalah orang-orang yang sudah mudik sebaiknya nggak balik lagi, begitu. Supaya kemudian nggak tukar-tukaran nih sebetulnya si virusnya, ya. Dan daerah yang sudah berkurang kasusnya nggak jadi naik lagi kemudian. Nah, Pak, orang yang sekian banyak balik ke Sumatera Barat, berarti pekerjaannya barangkali hilang ya Pak ya. Apakah ada program pemerintah daerah khusus Pak barangkali untuk menangani ini? Jadi memang yang pulang itu kita bisa bedakan siapa dia. Kalau yang pulangnya itu di awal-awal tanggal 31 Maret ya kan sampai mendekati 22 April untuk PSBB itu banyak mereka-mereka yang pedagang, mohon maaf ya kaki lima, pedagang-pedagang informal, pedagang-pedagang yang memang langsung terdampak ketika dia tidak dapat jualan, nggak ada uang, nggak ada makan. Berarti mungkin tidak pedagang yang menengah ke atas lah ya, mungkin kalau kategorinya UMKM. Jadi itu yang paling banyak yang datang. Nah kemudian ini yang di awal ya Pak, yang bukan mudik jadi jatuhnya ya Pak ya, ini yang benar-benar pulang kampung dan nggak niat balik barangkali ya. Jadi definisinya untuk Bapak Presiden ini pulang kampung dia. Ya bukan dia kos-kosan di Jakarta atau tinggal sama keluarga teman dan sebagainya. Nah ini kalau yang tipe ini itu sebetulnya banyak peluang di kampung halaman. Beternak, ya bertani, berkebun, ada ikan, karena di Sumatera Barat itu daerah agraris, 23,8% itu PDRB-nya dari pertanian, sektor kerjanya itu hampir 50% didominasi oleh sektor pertanian,
Jadi kegiatan bisnisnya memang banyak di pertanian. Nah, industri tidak ada di Sumatera Barat. Beda dengan di Jawa, di Sumatera Utara kita nggak ada industri. Apalagi industri padat karya, saya katakan tidak ada di Sumatera Barat. Ya, ada pun industri, home industri, nah itu pun bisa masuk dia. Saudara kita yang pulang ini masuk ke home industri di keluarga dia. Tapi karena secara umum industri ini juga sedang melambat, tentu juga kurang banyak daya tampung. Tapi kalau di pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan itu luar biasa. Kita masih butuh makan minum tiap hari. Nah, saya menghimbau untuk situ karena dia kan langsung pulang kampung. Kampung kan udah terpapar di rumah dia ada pekarangan untuk ladang, untuk kebun dan sebagainya. Nah, itu bisa. Jadi pemerintah juga udah siap nih ya Pak ya, pemerintah daerah ya, bahwa mereka akan diberikan insentif lah gimana caranya dibantu untuk kemudian memulai pekerjaan lagi. Itu yang sampai 22 April. Nah, yang setelah 22 April sampai ke sini Pak, sampai 24 Mei kemarin, berarti kan mereka nih yang agak-agak mudik mau lebaran ya Pak, niatnya barangkali kembali lagi nih Pak ya ke kota besar. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Nah, itu jumlahnya tidak banyak. Karena 22 April kita mulai PSBB disambut dengan Permen Hub 24 April, itu langsung yang tadi di perbatasan itu dengan PSBB hanya membatasi, mengurangi orang datang dengan 50%, tapi dengan Permen Hub 25 tidak boleh sama sekali. Dipulangkan, suruh balik arah semua. Nah, itu polisi bekerja, TNI bekerja, insya Allah cukup efektif, kecuali beberapa yang nyelonong dini hari dengan kecepatan besar, tinggi, ya maksudnya itu dia langsung nerobos. Itu dan ada travel, ada yang pakai gadungan baju TNI, ada yang masuk ke mobil truk, ada yang masuk mobil ambulan. Nah, ini akal-akalan banyak, tapi itu tidak banyak. Sehingga sebetulnya untuk ini pun kita tidak terlalu khawatir. Kalau tadi bicara stimulus ya Dr. Lula, stimulus ekonomi itu kepada UMKM yang ada di Sumatera Barat. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi bagi datang tidak gitu. Nah, Pak Irwan, itu kan tadi kita cerita yang masuk ya Pak ya. Nanti untuk yang keluar, maksudnya Bapak akan tahan juga nggak Pak? Kan kita kan himbauannya sekarang kalau udah pulang kampung, udah mudik nih nggak usah balik lagi. Berarti setelah ini dijaga juga nggak Pak yang keluar dari Sumatera Barat? Supaya sama-sama selesai nih permasalahannya ya Pak ya, PR-nya. Jadi kalau kita konsisten, disiplin dengan Permen Hub 25, ya itu tidak boleh keluar. Tidak boleh masuk. Jadi yang sudah masuk nggak boleh keluar. Nah, urusan kita di sini biasa satu-satu. Tapi kalau masuk lagi, keluar lagi ya kacau. Nah, kemudian tapi perlu diingat Ibu Lula nih sampaikan juga ke Pak Doni mungkin ya. Itu Permen Hub 25 itu usianya sampai 31 Mei. Iya, baik. Nah, 31 Mei ini memang bisa diperpanjang. Kalau kami dari daerah memohon pengalaman-pengalaman yang lalu, yang mudik itu sampai 1 bulan di Sumatera Barat, itu diukur dari padatnya, loadingnya, flight di airport kita itu sampai sebulan, orang pulang kampung itu masih rame, dan balik arahnya pun, balik arus baliknya pun rame. Jadi bagi kepentingan kita kalau bisa diperpanjang, supaya membantu juga yang di Jakarta, biar kan mereka pun di sini bisa hidupnya untuk survive dengan kondisi yang ada saat ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ke Pak Abidinsyah lagi, Pak, sama nih Pak ceritanya Pak. Kan kalau udah mudik kan udah banyak, ada juga kan Pak yang mudik walaupun nggak terlalu banyak ya Pak ya. Ini dihimbau untuk nggak balik gimana? Apalagi kalau orang yang kerjanya di Jakarta lah misalkan. Ya, kita semangatnya tetap untuk menganjurkan untuk tidak balik. Dan kita upayakan memberikan motivasi yang tinggi, memberi kesempatan lapangan kerja baru, ya sebagaimana yang digagasi oleh Pak Edi Rahmayadi dan beberapa pengusaha yang dikumpulkan beliau. Tujuannya adalah untuk menjawab supaya tidak balik. Jadi intinya nih yang udah kepalang mudik, mereka akan dicarikan pekerjaan lapangan begitu, kerja baru supaya tidak balik lagi ke kota. Dan ini jumlahnya juga tidak banyak, seperti juga Sumatera Barat tadi. Iya, tapi balik lagi, tapi ada yang mengawasi tidak? Itu yang saya takutkan sebetulnya. Iya, mungkin belum sampai ke sana ceritanya. Baru mendesain sejumlah aktivitas baru yang disebut sebagai new normal itu ya, sehingga dengan demikian masyarakat tersosialisasi dengan hal-hal baru dan lapangan pekerjaan baru, sehingga dengan demikian mereka bisa mendapatkan peluang baru untuk tidak kembali lagi ke tempat semula. Baik, kalau begitu saya sudah dihampiri penghujung acara. Pak Irwan, barangkali ada himbauan untuk semua masyarakat Sumatera Barat yang nggak di Sumatera Barat malah Pak, silakan Pak.
Ya, jadi imbauan kami yang dari rantau juga tidak perlu pulang lagi, yang dari ranah ini juga tidak perlu ke rantau lagi untuk sementara. Karena sama-sama kita menghambat penularan transmisi positif COVID kepada mereka-mereka. Jadi kalau kita diam di sini, saudara kita diam di sana, insya Allah tidak ada pertemuan, tidak ada paparan, dan tidak ada lagi penyebaran COVID. Mudah-mudahan kita bersabar, semoga COVID ini bisa kita landaikan dan kita bisa masuki kehidupan normal nanti ke depan yang baru, new normal. Baik, terima kasih. Pak Abidin Syah, silakan Pak, Ya. untuk masyarakat Sumatera Utara. Sama. Jadi harapan kita, mari sama-sama kita bantu situasi yang ada, mari bantu pemerintah, masyarakat Sumatera Utara egaliter, terbuka, dan sangat partisipatif untuk menjalankan sudah mudik, tidak perlu balik. Baik, terima kasih banyak ya. Pemirsa, yang pasti kalau Anda sudah berada di daerah kampung halaman Anda, sudah kepalang mudik, sebaiknya Anda tidak balik lagi, karena intinya sekarang masyarakat dan pemerintah daerah pun sudah siap sebetulnya ya untuk menampung masyarakat semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak aman jika harus berhubungan dengan beberapa orang atau berbicara atau barangkali berkata-kata bermusyawarah. Dan yang terakhir adalah jaga daya tahan tubuh kita. Terima kasih banyak buat Pak Irwan, terima kasih banyak buat Pak Abidin Syah. Kita sampai jumpa lagi ya. Terima kasih banyak. Sampai tentunya jangan lupa kita akan pakai masker kembali dan antiseptik yang aman. Sampai jumpa lagi pemirsa.